Terima kasih buat kesempatannya dari Orbit 360. Saya juga ada lihat wajah-wajah yang familiar ini. Sepertinya pernah ketemu dengan saya, entah di kelas seminar sebelumnya atau seperti apa. Selamat datang, dan hari ini sama-sama kita mau recharge gitu ya di hari Jumat. Luar biasa, guru-guru masih mau belajar mengembangkan diri untuk melakukan peranannya dengan lebih baik lagi. Saya sungguh menghargai setiap Bapak guru dan Ibu guru di tempat ini ya, yang sungguh-sungguh ingin melakukan atau mengerjakan yang terbaik buat anak-anaknya. Seperti tadi sudah dibahas oleh Kak Rama ya, bahwa tema kita kali ini adalah membangun hubungan dengan generasi Z. Mungkin kalau kita ngomong pendidikan formal, maka anak-anak yang kita ajar saat ini generasi Z adalah kebanyakan generasi Z gitu. Kalau misalkan mengajar di level preschool atau kindergarten atau di kelas 1 kelas 2, maka sudah ada nama generasi yang baru lagi, yaitu generasi Alpha. Tapi kebanyakan anak-anak kita masih di generasi Z, mungkin bahkan di sini ada Bapak Ibu guru yang masih muda-muda, juga ada di generasi Z gitu ya. Nah, kita sekarang mau belajar melihat gitu ya, bukan dari saya saja, saya percaya pengalaman Bapak Ibu di sini juga bisa menjadi kontribusi yang luar biasa untuk setiap guru-guru yang ada. Nah, sebelum kita mulai, saya mau menggunakan satu aplikasi yang namanya ClassPoint. Entah sudah pernah membuka atau menggunakan aplikasi ini atau belum, tapi silakan aja langsung bisa ketik classpoint.app. Kemudian nanti kalau sudah masuk, menggunakan handphone juga bisa, cukup mudah sign in-nya. Dari handphone bisa ketik aja langsung di browsernya, classpoint.app. Setelah itu kalau sudah masuk, silakan masukkan kelas code-nya ada di 90436. Di-share, Coach. Ya, itu ada saya share di chat. Silakan klik di link-nya di classpoint.app, diklik dulu. Setelah itu masukkan kelas code-nya 90436. Nah, buat nanti teman-teman yang ternyata nggak bisa bergabung, kalau ada pertanyaan-pertanyaan di layar, tetap bisa menjawab melalui chat. Tapi kalau bisa bergabung di sini, lebih bagus lagi, lebih gampang. Menggunakan handphone juga bisa. Jadi bisa pakai smartphone-nya untuk bergabung bersama. Diklik aja atau diketik aja di browser di smartphone-nya, classpoint.app, lalu silakan masukkan kelas code-nya 90436. Ya, selamat datang buat yang baru datang. Dan juga yang sudah datang di ClassPoint. Oke, saya tunggu mungkin 30 detik buat teman-teman join bersama. Buat mungkin yang baru masuk ke Zoom, bisa klik di link yang saya taruh di chat box dan masukkan kelas code-nya. 90436. Oke, sudah lebih dari 50% yang masuk. Saya menanti teman-teman yang lain bisa menggunakan tab yang baru di laptopnya. Silakan klik langsung akan diarahkan, atau juga bisa menggunakan smartphone. Oke, semoga bisa bergabung ya. Kalau nggak bisa bergabung, mungkin nanti bisa berinteraksi dengan memberikan pendapatnya atau jawabannya melalui kolom chat. Oke, saya langsung lanjut aja. Saya tutup dulu. Oke, so seperti tadi kita sudah bahas ya, mungkin kebanyakan dari kita adalah guru-guru untuk anak-anak di usia generasi Z. Kalaupun nggak di generasi Z, kita bisa kurang lebih membayangkan gitu ya, atau melihat bagaimana sih pola-pola atau pattern dari generasi yang ada saat ini. Sebelum saya mulai, ada satu quotes yang bagus gitu ya, yang kenapa kok kita memilih topik membangun hubungan dengan anak-anak kita. Maya Angelou mengatakan, "At the end of the day, people won't remember what you said or did,
They will remember how you made them feel. Artinya, pada akhirnya orang tidak akan mengingat apa yang kita katakan atau lakukan, tetapi mereka akan mengingat bagaimana kita membuat mereka merasakan kehadiran kita. Ya, jadi sebenarnya kalau kita mau lihat lebih dalam lagi, kita sebagai seorang guru, mungkin kita banyak menghabiskan waktu kita ya untuk mengajar, untuk membahas textbook, membahas materi pelajaran, konten, dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya proses atau edukasi itu sendiri adalah apa yang tertinggal pada anak-anak kita pada saat mereka sudah meninggalkan sekolah di mana kita mengajar. Kira-kira apa yang menjadi nilai kehidupan mereka? Kira-kira apa yang menjadi pola pikirnya mereka? Nah, itulah pendidikan yang sejati ya. Kita sendiri juga sama mungkin merefleksi pada saat kita di sekolah SD atau di SMP atau di SMA, apa yang kita masih ingat sampai pada saat ini. Kemungkinan besar yang kita masih ingat adalah betapa baiknya guru saya pada waktu itu memberikan saya kesempatan mungkin untuk belajar dari kesalahan saya. Kita mungkin yang kita ingat adalah bagaimana hubungan kita dengan guru kita. Oleh karena itu menjadi sebuah dasar bahwa hubungan dalam proses pembelajaran itu sangat penting. Oke, ada pertanyaan buat para Bapak Ibu di sini yang sudah bergabung di Kelas Point, juga ada sekitar 30 guru bisa menjawab langsung di aplikasi yang ada di layarnya gitu ya. Silakan dibuka. Kalau dipakai handphone silakan dijawab di sana. Kalau tadi pakai laptop juga silakan dijawab di sana. Kira-kira usia anak didik Anda usia berapa dan tantangan yang Anda rasakan untuk membangun hubungan dengan mereka ini apa? Jadi supaya nanti diskusi kita bisa menjawab ya tantangan atau masalah yang Bapak Ibu guru hadapi. Oke, mungkin 2 menit 30 detik lagi. Oke. Kira-kira usia anak didiknya usia berapa dan tantangan yang dihadapi? Oke, 1 menit lagi, Bapak Ibu. Oke, 30 detik.
Sambil menunggu, mungkin saya sambil baca ya jawaban dari para Bapak Ibu guru di tempat ini. Anaknya yang diajar atau anak didiknya usia 10 sampai 12 tahun. Tantangannya kadang mereka bersikap acuh tak acuh, kurang mandiri. Usia 7 sampai 12 tahun sepertinya masih membutuhkan ini ya, ekstra perhatian dari orang tuanya. Ada yang usia anak didiknya juga 10-12 tahun. Karakteristiknya atau tantangannya adalah sering membuat saya marah dan kecewa. Ini yang marah ibu gurunya nih. Tantangannya adalah memberikan motivasi. Anak didik usia 6-12 tahun masih kecil, masih sangat tertarik untuk mengikuti pelajaran. Yang sudah besar sudah mulai bosan. Betul ya, terasa juga. Saya juga mengajar di primary, di elementary 2 tahun yang lalu. Tahun lalu di SMP, tahun ini di SMA. Juga kelihatan ya excitement-nya yang berbeda. Kemudian ada yang mengajar usia 15 tahun. Tantangannya adalah anak-anak susah mau belajar, dengan tantangan yang lebih lagi maunya bersenang-senang. Oke. Ya, ini masih kecil ya, ada yang 5-6 tahun, susah fokus karena masa pandemi, ada yang 4-5 tahun karena online, akhirnya banyak dibantu oleh orang tua. Usia 14-15 tahun, kadang tidak peduli dengan nasihat yang diberikan. Usia 12 tahun, ada beberapa yang kurang tanggung jawab. Usia 15-17 tahun, tantangannya ada di dunia digital dan kedisiplinan. Usia 6-7 tahun. Usia 16-18 tahun, saya termasuk guru angkatan yang sudah agak senior, dan menghadapi anak-anak sekarang dalam teknologi agak ketinggalan. Oke, ini tantangannya semua teman-teman kita yang senior ya. 16-18 tahun yang dihadapi adalah game online. Ini juga suatu masalah yang umum kita lihat di anak-anak. Nah, sebelum kita ngomong tentang, karena memang topik kita kali ini itu adalah generasi Z, generasi secara generasi ya, secara angkatan usia gitu ya, secara angkatan usia yang lahir pada tahun 96 sampai 2012 kita sebut generasi Z, yang lahir setelah 2013, setelah 2012 kita sebut generasi Alpha, sebelum 1995 kita sebut generasi milenial. Tetapi itu pembagian generasi. Tetapi kita juga harus paham ada pembagian secara perkembangan developmental stages, yaitu anak-anak kita yang masih di usia elementary dengan anak-anak kita yang masuk di usia junior high atau SMP tentu berbeda gitu ya, karena masuk pada masa SMP secara perkembangan secara tahapan perkembangan mereka juga masuk ke dalam tahapan remaja gitu ya. Sementara anak-anak yang di SMA sudah mendekati dewasa muda gitu. Jadi kita akan lihat karakteristik generasi, tetapi Bapak Ibu di tempat ini juga harus menaruh dalam pikiran bahwa bukan hanya melihat karakteristik generasi, tetapi secara spesifik itu juga ada yang namanya tahapan perkembangan. Nah, tahapan perkembangan memang yang biasanya paling menantang itu ada di usia 13 sampai 17 tahun ya, usia remaja, yaitu di mana mereka mau mulai dianggap dewasa tapi masih kelakuannya kebanyakan kayak anak-anak gitu ya, diperlakukan seperti anak-anak juga merasa sudah dewasa gitu. Dan tantangannya sekarang apalagi dalam dunia digital juga mulai banyak. Itu adalah sebuah ciri-ciri atau karakteristik yang sebenarnya kita lihat perlu menjadi bagian perkembangan mereka. Karena kalau mereka bersikap seperti anak-anak terus, ya kapan mereka dewasanya? Tetapi kita juga mesti memahami bahwa itu masa transisi, di mana mereka masih belajar, dan eksekutif function mereka secara perkembangan otak juga masih terus berkembang. Jadi belum berkembang dengan maksimal. Oleh karena itu kadang kita bisa melihat, wah keputusan yang diambil oleh anak-anak remaja kita ini begitu bijaksana. Tetapi kadang kita juga bisa lihat, kok seperti anak-anak. Nah, itu bukan sesuatu yang negatif. Itu memang tahapan yang mereka harus jalani atau lalui. Gitu ya. Jadi, yang kita akan bahas nanti itu adalah karakteristik secara generasi, tetapi dalam prakteknya nanti Bapak Ibu guru juga harus melihat bahwa ada tahapan perkembangan yang lebih spesifik, yang entah di usia 6 sampai 13 tahun, 13 sampai 17 tahun itu akan mengalami perkembangan yang berbeda. Seperti itu ya Bapak Ibu. Perkenalan secara singkat tadi Kak Rama udah memperkenalkan, nama saya Amelia, ini tahun ke-11 saya mengajar. Mungkin saya percaya masih banyak yang lebih sepuh, lebih senior dari saya. Tapi tadi saya bilang kita sama-sama belajar di tempat ini, jadi nggak masalah. Kalau ada pengalaman-pengalaman yang Bapak Ibu guru mau bagikan, saya justru senang sekali kalau bisa mendengarkan pengalaman-pengalaman Bapak Ibu juga.
Kemudian sedikit perkenalan dengan saya, kalau misalkan Bapak Ibu juga suka untuk belajar di YouTube, saya punya YouTube channel, mungkin bisa kenalan sedikit atau bisa mendapatkan sebuah tips-tips yang berharga, monggo bisa mampir ke kanal YouTube saya, namanya Ruang Edukator. Jangan cari Amelia Febriani yang nggak ketemu nanti. Cari Ruang Edukator, mungkin bisa berbagi tips di sana, bisa juga video-video yang saya buat bisa memperlengkapi apa yang akan kita bahas hari ini. Oke, kita langsung lanjut aja ke materi kita. Nah, tujuan dari kelas ini nanti di akhir 30 menit ke depan, itu saya harapkan Bapak Ibu di sini kembali di-refresh, memahami bahwa pentingnya ternyata membangun hubungan dengan anak-anak kita. Mungkin kita selama beberapa tahun ini banyak berfokus kepada konten, kepada isi, atau kepada silabus, atau kepada buku teks. Tetapi lebih daripada itu, pada saat kita mengajar, kita tahu kita mengajar anak-anak, dan kita tahu bahwa saat mengajar dengan anak-anak, mereka ini adalah manusia gitu ya, yang membutuhkan tentu saja hubungan dengan kita gitu. Kemudian tujuan yang kedua adalah saya harap melalui kelas singkat ini kita juga lebih paham mengenai karakteristik generasi Z dan mendapatkan info yang terakhir tentu saja bagaimana strategi aplikatifnya untuk membangun hubungan dengan anak-anak di kelas. Nah, jangan khawatir, namanya membangun hubungan dengan manusia secara prinsip-prinsip ya tidak akan berubah gitu. Bagaimana dulu guru memperlakukan kita atau bagaimana kalau kita punya guru idaman yang bisa membangun hubungan dengan kita, sebenarnya kurang lebih akan sama dengan itu karena kita masih manusia, terlepas dari generasi tentu ada tantangan yang baru, tentu ada challenge-challenge yang lain yang berbeda, tetapi secara prinsip kemanusiaan membangun hubungan itu sama ya, membutuhkan ketulusan, membutuhkan energi dan waktu, investasi dan lain-lain. Nanti kita akan bahas sama-sama di part yang ketiga. Oke, kita go dulu ke bagian yang pertama. Tadi kita akan bahas ya mengapa hubungan itu penting, kemudian karakteristik generasi Gen Z seperti apa dan strategi aplikatifnya seperti apa. Ada sebuah quotes yang saya suka dari Rita Pierson. Kalau teman-teman di sini suka nonton TED Talks juga boleh cari TED Talks by Rita Pierson, judulnya Every Kid Needs a Champion. Di situ dia mengkutip gitu ya perkataan James Corner yang mengatakan bahwa no significant learning can occur without a significant relationship. Artinya tidak ada pembelajaran yang signifikan tanpa kehadiran hubungan yang signifikan. Ya, sekali lagi tidak ada pembelajaran yang signifikan tanpa adanya hubungan yang signifikan. Artinya makin kita punya hubungan dengan anak-anak, makin besar potensi anak-anak itu belajar dari kita. Disingkat di dalam di dalam infografis yang cantik ini ya, TED Talk dari Rita Pierson, tadi judulnya Every Child Needs a Champion. Dikatakan tadi ya bahwa anak itu ternyata nggak akan belajar dari orang yang mereka tidak suka. Mungkin sama juga ya, nggak usah anak-anak, kita juga sama. Kalau misalkan kita ada orang yang kita tidak suka, atau dalam sebuah meeting misalnya ada guru yang atau ada pemimpin yang kita tidak suka, maka kita kecenderungan punya asumsi, sudah punya tembok gitu ya. Pada saat kita mau mendengarkan, kita jadi sulit untuk mendengarkan orang tersebut. Sama apabila saya tidak mendorong Bapak Ibu di sini tuh menjadi orang yang atau menjadi guru-guru yang lenient gitu ya, yang apa-apa kalau muridnya minta sesuatu kita turutin, bukan seperti itu gitu ya. Tetapi kita secara penuh kita tahu bahwa kita ini sedang berusaha menolong anak-anak gitu. Bukan berusaha disukai, tetapi kita berusaha membangun hubungan yang sehat dengan anak-anak. Karena ternyata kuncinya itu ada di dalam hubungan. Ya, jadi kalau anak-anak merasa bahwa gurunya ini bisa memberikan respect, bisa memvalue mereka, maka itu akan menimbulkan pride gitu ya, akan menimbulkan rasa berharga, menimbulkan rasa percaya diri kepada anak-anak dan mereka bisa melakukan pembelajaran atau perform di kelas dengan lebih baik lagi. Jadi sebenarnya itu tujuan atau makna dari kita mau membangun hubungan. Nah, pertanyaan nih buat Bapak Ibu di tempat ini, nggak usah dijawab, mungkin kita refleksi dalam hati aja. Kalau kita lihat ya, mungkin sebelum pandemi juga nggak masalah, karena di pandemi ini saya tahu banyak keterbatasan dengan media yang ada, karena kita mungkin menjalankan secara online, sehingga sulit ya untuk anak-anak itu nggak seperti dulu, kalau ada apa-apa bisa langsung datang ke kita, sekarang lebih sulit. Tapi kalau kita bayangkan gitu ya, entah pada masa sebelum pandemi atau masa pandemi kemarin ini, kira-kira seberapa banyak sih murid-murid itu yang datang kepada Anda? Entah itu untuk bertanya,
atau sekedar untuk bercerita? Apakah anak-anak melihat kita sebagai pribadi yang mudah didekati gitu? Atau Anda lihat bahwa wah, ke anak-anak tuh kalau saya datang semuanya tenang, semuanya diam, tapi bukan karena mau memperhatikan, tetapi mungkin karena merasa takut, gitu ya. Nah, coba kita refleksi kepada diri kita sendiri. Seberapa banyak anak-anak kita yang melihat kita itu adalah guru-guru yang mudah didekati. Nah, kalau kita melihatnya mudah didekati, ya berarti kita mungkin sudah mulai terbuka ya membangun hubungan dengan anak-anak. Mungkin tantangannya ada di anak-anak yang SMP dan SMA. Kalau anak-anak yang SD itu cenderung lebih terbuka gitu ya, lebih excited gitu ya. Kalau pelajaran juga lebih suka, lebih senang gitu. Mendekati guru juga nggak malu-malu. Tapi kalau udah mulai SMP, udah mulai SMA gitu ya, kita mulai kehilangan ini. Anak-anak mulai lebih banyak menghabiskan waktu dengan teman-temannya. Kemudian mungkin kita guru dilihat sebagai seseorang yang jauh gitu ya. Apalagi kalau gurunya mulai memberikan banyak peraturan atau sepertinya susah untuk didekati gitu, atau pada saat bertemu dengan anak-anak lebih banyak membahas tentang pelajaran gitu ya, jadi makin susah untuk didekati. Nah, selanjutnya, lalu sebagaimana sih hubungan guru dan murid itu yang tepat gitu? Mungkin di sini para bapak ibu yang ngajar di SMP dan SMA juga merasa sebenarnya hubungan kita ini harus hubungan yang profesional atau yang personal. Nanti kalau misalkan kita terlalu ramah dan baik sama anak-anak, apakah anak-anak bisa tetap menghormati kita sebagai seorang guru gitu ya? Nah, itulah seninya dalam menjalin hubungan dengan anak-anak, dalam membangun hubungan dengan anak-anak. Tentu saja kita tahu bahwa kita adalah guru profesional, ya. Kita adalah guru profesional dalam artian Anda sebagai seorang guru, Anda tahu bahwa Anda yang memegang otoritas atas kelas Anda, bukan anak-anak. Walaupun dalam pendekatan pembelajaran tentu saja kita menggunakan pendekatan yang student centered, tetapi kitalah pemegang otoritas di kelas. Kita yang punya struktur, kita yang mengendalikan, kita yang melihat, kita yang me-oversee semua yang terjadi di dalam kelas. Dan kita sebagai guru juga adalah guru yang menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi orang yang dilihat sebagai panutan. Nah, itu adalah memang yang harus kita tunjukkan. Tapi di saat yang bersamaan, kita juga harus melihat anak-anak ini sebagai seorang manusia, gitu ya, bukan sebagai objek belajar, bukan sebagai saya tugasnya mengajar, saya datang ke kelas, saya kasih semua pelajaran, entah diterima, nggak diterima, yang penting saya sudah melakukan tugas saya. Nggak seperti itu. Kita juga melihat anak-anak sebagai teman untuk bertumbuh bersama. Kita juga memposisikan diri kita sebagai teman untuk bertumbuh bersama, teman untuk bercerita, sebagai seorang mentor. Kalau kita ngomong mentor itu lebih daripada kita mengajar gitu ya. Kita juga berbagi cara pandang, kita berbagi nilai-nilai kehidupan. Nah, itu hanya bisa dilakukan apabila kita memiliki hubungan personal dengan anak-anak. Bayangkan nih teman-teman, ada banyak buku atau banyak artikel yang mempertanyakan dengan perkembangan AI sekarang dan dengan Google dan juga search engine dan informasi di mana-mana, akankah guru ini suatu kali digantikan? Nah, guru memang tidak bisa digantikan kalau guru tersebut bisa benar-benar menjadi mentor hidupnya anak. Kalau dia hanya menjadi sumber informasi, tentu saja sekarang kita bisa digantikan dengan banyak platform-platform yang ada. Tetapi yang tidak bisa menggantikan Anda sebagai seorang guru adalah karena Anda membangun hubungan dengan murid-murid. Itu yang tidak bisa dilakukan, baik itu dengan sistem ataupun dengan AI. Ya, hubungan yang terbangun di antara kita sebagai seorang guru dan anak-anak. Ya, oleh karena itu sekarang saya mau mendorong setiap kita, apalagi di masa pandemi ini adalah masa-masa yang sukar, semakin susah untuk menjalin hubungan dan semakin menantang, tetapi justru semakin diperlukan sebenarnya. Nanti kita lihat sekilas karakteristik generasi Gen Z ya, dan mengapa hubungan itu makin diperlukan, terutama untuk anak-anak di Gen Z. Waktu kita memiliki hubungan yang kuat dengan anak-anak, ya, apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah ada engagement, ada social skill di situ, kemudian ada pencapaian dari learning dan academics. Ya, kita bahas satu-satu. Pada saat kita bisa dekat dengan anak-anak atau membangun hubungan dengan anak-anak, secara riset sudah terbukti ya bahwa dapat meningkatkan partisipasi murid di sekolah. Mungkin di sini ada yang anak-anaknya kalau online jarang menyalakan kamera, tidak menjawab pertanyaan gitu ya, kemudian tidak mengumpulkan pekerjaan. Ya mungkin karena memang tidak merasakan engagement dengan sekolah, dengan kelas.
Caranya bagaimana pada saat kita sebagai guru bisa memiliki hubungan dengan anak-anak, bisa meningkatkan tingkat partisipasi mereka, gitu ya. Mungkin di sini bisa observe dengan teman-teman guru lainnya. Kalau teman-teman guru lainnya ternyata yang cukup dekat dengan anak-anak, anak-anaknya banyak yang mau buka kamera pada saat kelas, banyak yang mau terlibat aktif dalam diskusi, atau banyak yang mau bertanya kepada gurunya, karena merasa nyaman dan merasa aman dengan guru yang ada di kelas, gitu ya. Jadi lebih daripada kita marah-marah, kenapa anak-anak nggak mengumpulkan, kenapa mereka mungkin banyak yang bolos misalnya. Kalau kita bisa berkonsentrasi dalam membangun hubungan dengan mereka, maka mungkin akan ini ya, salah satu dampak positifnya adalah akan meningkatkan angka partisipasi mereka di kelas. Itu yang kita harapkan. Jadi sekarang sambil kita mungkin ingat-ingat ya, anak-anak kita di sekolah, di kelas, siapa ya yang angka partisipasinya, keaktifannya di kelas itu rendah. Kita kadang sebagai guru ya hanya memperhatikan yang paling aktif atau yang paling yang paling nyentrik perilakunya gitu ya, yang paling wah ini paling luar biasa menarik perhatian gitu. Tapi kadang kita suka lupa, apalagi dalam konteks online, ada anak-anak kita tuh yang mungkin diam aja, nggak pernah ngomong, nggak pernah menyalakan kamera, dan kita sendiri juga nggak sadar dengan keberadaan anak-anak ini. Jadi entah itu anak-anaknya memperhatikan, entah tidak memperhatikan, apalagi kalau ukuran kelasnya cukup besar ya, kita jadi kehilangan engagement dengan mereka. Coba kita renungkan, ada nggak anak-anak seperti ini di kelas kita? Dan bagaimana nanti setelah dari kelas ini kita mulai berpikir ya, bagaimana kita bisa menjalin hubungan atau membangun hubungan dengan anak-anak ini. Mungkin dari mulai bertanya, mungkin mulai dari memulai percakapan dengan mereka, itu yang kita bisa lakukan. Yang kedua, hubungan yang baik, yang positif dengan anak-anak akan membantu anak-anak juga berkembang dalam skill sosial mereka. Hubungan guru dan murid yang positif akan membuat lingkungan itu merasa aman, sehingga anak-anak ini berani gitu ya, lebih berani untuk menjalin hubungan dengan teman-temannya, lebih berani untuk mengembangkan diri, lebih berani untuk berpendapat, lebih berani untuk menyatakan apa yang menjadi pikirannya gitu ya, lebih percaya diri. Nah, itu kalau ada sebuah lingkungan yang aman. Nah, kalau guru dan murid bisa menciptakan lingkungan yang seperti ini, maka akan sangat membantu dalam perkembangan sosial mereka. Nah, ini makanya jadi salah satu tantangan ya pada saat pandemi, kita hanya bertemu online, kebanyakan komunikasi terjadi satu arah dari guru kepada murid-murid, kebanyakan murid-murid tidak ada responnya, sehingga kita akhirnya akan ini ya, maksudnya salah satu tantangannya adalah gimana anak-anak ini bisa mengembangkan kemampuan sosial mereka gitu. Memang nggak ada satu cara yang pasti gitu ya, tapi itu adalah sebuah proses. Semakin anak-anak dan semakin kita bisa membangun hubungan dengan baik, semakin anak-anak merasa aman, semakin anak-anak merasa nyaman, baru mereka akan perlahan-lahan juga akan makin terbuka gitu ya. Harapannya kita sekarang mulai memikirkan ini secara intensional. Kemudian yang ketiga tentu saja keuntungannya atau benefitnya adalah pastinya pada proses pembelajaran itu sendiri. Anak-anak akan lebih termotivasi, lebih excited gitu ya. Dia juga akan lebih mengembangkan dirinya, akan lebih memiliki kemampuan untuk meregulasi diri pada saat ada hubungan yang positif dengan guru-guru yang ada. Nah, sekali lagi, saya percaya sih sebenarnya guru-guru di sini adalah guru-guru yang baik ya, guru-guru yang terbuka untuk menjalin hubungan atau membangun hubungan dengan anak-anaknya. Tetapi sekarang kita mau mulai berpikir, ada siapa ya anak-anak di kelas kita yang mungkin kita mulai lost gitu, mulai nggak kontak dengan mereka karena nggak kelihatan mungkin secara face to face di kelas. Kita mulai kehilangan engagement mereka dan kita mulai lihat kok nilai-nilainya mungkin mulai terpengaruh gitu ya. Kok pada saat kemampuan sosialnya mulai terpengaruh. Nah, kita mau mulai tarik nih dengan sengaja menjalin hubungan atau membangun hubungan kembali dengan mereka. Oke, kalau tadi kita udah bahas pentingnya membangun hubungan. Yang kedua, kita akan bahas sedikit tentang apa yang menjadi karakteristik dari generasi Z. Generasi Z tadi juga dibilang sebagai generasi pasca milenial atau dikenal juga dengan nama iGen atau Centennials. Adalah anak-anak yang lahir dari tahun 96, ada yang 96, 97, 95, pokoknya around itu sampai tahun 2012. Jadi anak-anak generasi Z yang paling tua sekarang usianya kurang lebih 25 tahun. Yang paling tua 25 tahun, 26 tahun.
Yang paling muda usia 10 tahun. Jadi anak-anak kita yang usia 10 sampai 25 tahun, mereka ada di generasi Z. Kalau di sini Bapak Ibu ada yang masih usia 25 tahun, ya Bapak Ibu juga masih termasuk dalam golongan generasi Z. Kalau di atas itu, mungkin generasi milenial, gitu ya. Nah, kita mau lihat sedikit karakteristiknya. Sebelum itu saya ada pertanyaan buat Bapak Ibu dulu lagi. Silakan kembali ke kelas poinnya. Kira-kira sebutkan 3 kata gitu ya, atau beberapa kata yang menggambarkan generasi Z menurut Bapak Ibu di sini yang udah punya pengalaman ketemu dengan anak-anak usia 10 tahun sampai usia 25 tahun. Kira-kira apa ya hal-hal yang menggambarkan karakteristik mereka? Boleh, silakan dituliskan. Oke, terbuka dengan perubahan. Apalagi kata-kata yang berhubungan dengan generasi Z. Oke, teknologi, berpikir kritis, betul. Bermain gadget, jati diri. Oke, attach dengan gadget. Apa kira-kira yang berhubungan dengan generasi Z? TikTok. Betul banget tuh TikTok. Mungkin yang generasi lebih senior, Instagram atau Facebook ya. Nggak tahu anak-anak usia 10 sampai 25 ini apakah masih di Facebook juga. Oke, 30 detik lagi. Chatting, game. Apa ya? Kebebasan. Kata-kata yang berhubungan dengan anak-anak generasi Z. Yang nggak bisa connect dengan kelas point, bisa ke kolom komentar juga boleh. Oke, apa yang berhubungan lagi dengan anak-anak? Gambar, betul ya, makanya Instagram juga menjadi salah satu yang viral, gitu, yang banyak digunakan, karena anak-anak sekarang pada fokusnya pada visual, pada video, pada gambar, seperti itu. Kreatif, betul. Apalagi yang menjadi karakteristik anak-anak? Oke, waktunya udah habis. Nah, kita akan lihat ya, apakah yang kita sebutkan tadi itu ada di dalam karakteristik anak-anak generasi Z. Sekali lagi, saya ingatkan lagi atau quote lagi ya, yang kita bahas di sini adalah karakteristik generasi dari usia 10 tahun hingga usia 25 tahun. Tapi Bapak Ibu juga harus melihat ada konteks yang lebih kecil, yaitu konteks tahapan perkembangan. Jadi tentunya tahapan perkembangan generasi Z yang ada di SD akan berbeda dengan generasi Z yang ada di SMP, akan berbeda juga dengan generasi Z yang ada di kampus atau di university. Gitu ya. Kita juga harus melihat bahwa ada karakteristik tahapan perkembangan yang tidak lepas. Yang kita bahas ini lebih secara umum, generasi Z sendiri itu memiliki karakteristik seperti apa. Gitu. Oke, saya lanjut aja. Nah, ternyata hasil sensus penduduk di Indonesia, kalau sekarang ini, ya sensus tahun lalu, nih 21 Januari tahun 2021, kalau kita lihat secara lebih dekat, ternyata populasi kita yang terbesar saat ini mencapai hampir 28% itu adalah generasi Z. Ya, makanya mungkin Bapak Ibu sudah banyak dengar bahwa kita memasuki masa-masa emas gitu ya. Emasnya adalah karena ternyata usia produktif yang ada di Indonesia itu jumlahnya sangat besar. Ya, lahir ini generasi Z lahir pada tahun 97 sampai 2012 usia 8 sampai 23 tahun. Ada generasi milenial sebanyak 25% gitu sampai kelahiran 81 sampai 96, ada generasi X dan baby boomers yang sudah tinggal 12%. Nah, ternyata populasi generasi Z ini besar sekali, karena itu bukan hanya penting untuk kita melihat implikasinya pada pendidikan, tapi juga akan ada implikasinya nanti pada dunia kerja, gitu ya. Nah, gimana sih terus karakteristik dari anak-anak generasi Z ini? Generasi Z ini udah dikatakan atau sudah digolongkan terhadap generasi yang digital native, karena lahir pada saat perkembangan teknologi ada di puncak inovasi, atau masa di mana informasi itu berlimpah dan ada di ujung jari. Sehingga anak-anak di generasi Z ini adalah anak-anak yang mudah mendapatkan segala sesuatunya serba instan gitu ya, serba cepat,
fokusnya lebih pendek, dia cepat bosan gitu. Juga ada kata-kata hyper customization. Kalau dia tuh suka mendapatkan, dia karena mudah mendapatkan barang-barang yang makin customized. Nah, itu istilahnya generasi Z sekarang gitu. Kalau dia bisa mendapatkan, bisa mengatur, karena kalau sekarang main games gitu ya, anak-anak kita bisa punya avatar yang sesuai dengan keinginannya mereka. Mereka bisa custom avatar mereka dengan warna rambut yang mereka suka, dengan kostum yang mereka suka gitu ya. Sehingga makin customize, segala sesuatunya customize. Anak-anak ini dibilang digital native. Kalau kita yang generasi milenial, kita masih digital immigrant gitu. Kita pernah mengalami masa-masa di mana teknologi itu masih belum begitu masif gitu ya, menjadi bagian dalam kehidupan kita. Tetapi pada saat anak-anak ini lahir gitu ya, pada tahun 96, itu perkembangan teknologi sudah luar biasa. Jadi komputer dan smartphone, bukan smartphone, handphone pada masa itu bukan sesuatu yang baru. Nah, sementara kita mengalami masa yang sebelumnya dan setelahnya gitu ya. Nah, ini karakteristik generasi Z. Mereka digital native. Jadi gampang sekali untuk anak-anak ini tentu saja belajar teknologi. Bapak Ibu yang lebih senior jangan merasa minder gitu ya, karena memang mereka lahir di masa ini sehingga familiar mereka dengan hal-hal yang ini. Kemudian yang kedua, mereka juga dikatakan sebagai generasi yang paling kesepian gitu, karena tadi mereka banyak berhubungan di sosial media, kemudian mereka banyak menghabiskan waktu dengan teknologi, dengan game online, maka mereka ini disebut sebagai generasi yang paling kesepian. Ya, generasi yang paling kesepian karena banyak yang di online itu tadi ya, sehingga mereka ini menghadapi banyak isu juga kesehatan mental karena mereka merasa terisolasi, depresi, kemudian sedikit waktu yang dihabiskan untuk membina hubungan yang bermakna. Makanya berhati-hati ya sosial media. Mereka kalau teman-teman mungkin juga sudah familiar gitu dengan pencarian dan algoritma data gitu ya. Makin anak-anak ini mencari sesuatu yang membuat mereka sedih, makin banyak itu muncul gitu ya. Kalau misalkan lihat postingannya tentang suicide gitu ya, misalnya tentang bunuh diri misalnya, makin banyak ternyata yang keluar seperti itu. Mereka cari tentang aku dibully, makin banyak berita-berita yang pembulian yang akan membuat mereka juga makin depresi. Itu kita juga harus berhati-hati kepada kondisi ini gitu ya. Jadi mereka mungkin bisa punya banyak bahkan ribuan follower mereka di Instagram atau di TikTok, tetapi seberapa banyak orang-orang di sekitar mereka yang memiliki hubungan yang bermakna dengan mereka. Oleh karena itu, Bapak Ibu guru di tempat ini, itu juga menjadi sebuah tugas kita, bukan hanya kita punya hubungan yang formal dengan anak-anak, tetapi memiliki hubungan yang bermakna dengan mereka. Kita benar-benar hadir, gitu ya, bukan hanya seperti teman-teman mereka yang mungkin ada di sosial media, tapi kita benar-benar menjadi mentor kehidupan buat anak-anak ini. Karakter lainnya adalah anak-anak ini, generasi Z adalah generasi yang terkoneksi gitu ya, terutama dengan sosial media. Mereka banyak sekali menghabiskan waktu di media sosial. Media sosial menjadi sesuatu yang tidak terpisahkan dari anak-anak, bahkan akan sering membuat mereka merasa fear of missing out ya. FOMO itu fear of missing out. Kalau mereka tidak kebagian atau tidak tahu sesuatu yang sedang viral, mereka merasa ketinggalan gitu ya, ketakutan. Kalau aku nggak buka sosial media, aku nggak akan tahu apa yang sedang viral. Kalau aku nggak ngelihat TikTok, aku jadi nggak tahu. Mereka ikut challenge dan lain-lain gitu ya, karena mereka takut merasa ketinggalan. Nah ini jadi tantangannya Bapak Ibu guru adalah juga kepada kekuatan identitas mereka ya. Kalau mereka tidak kuat secara identitas, mereka akan mudah terbawa gitu ya oleh challenge-challenge yang ada, mungkin oleh paham-paham yang mereka temui di sosial media. Komunikasi yang terjadi sudah lintas negara gitu ya. Karena itu mereka akan lebih mudah berkoneksi dengan orang-orang lain gitu. Ada salah satu murid saya di SMA bahkan sudah bisa menghasilkan banyak uang dari menjual hasil karyanya di YouTube gitu ya, di dunia digital dengan pembeli yang dari berbagai negara. Bayangin, luar biasa. Sudah entrepreneur dari usia muda dan bukan hanya di dalam satu kota atau satu negara, bahkan sudah lintas negara. Tapi tantangannya adalah tadi ya, akhirnya mudah untuk membandingkan diri dengan orang lain karena banyak terekspos dengan sosial media. Akhirnya mereka berusaha menampilkan diri mereka yang sebaik mungkin untuk sosial media mereka, sehingga anak-anak ini juga banyak mengalami krisis identitas. Salah satu karakteristik lainnya dari generasi Z adalah anak-anak ini adalah anak-anak dengan generasi global mindset. Nah, jadi mereka udah cara pikirnya itu sudah global.
lebih terbuka pada paham-paham yang global, pada isu-isu global, pada macam-macam perbedaan. Mereka sudah biasa kalau melihat banyak perbedaan gitu ya, terbiasa dengan diversity. Karena komunikasi antar negara itu bukan lagi sesuatu yang tradisional, bukan lagi sesuatu yang baru, itu sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Mereka lebih terbuka dengan isu-isu yang ada, lebih mau berpartisipasi secara politik. Namun juga tadi ya lebih rawan dengan krisis identitas karena mereka jadi akhirnya melihat banyak hal di sekitaran mereka gitu. Sehingga mereka ada kecenderungan untuk mulai membandingkan dan kemudian mulai melihat, oh aku kok nggak seperti itu ya gitu. Wah ternyata yang disukai itu seperti itu ya, aku harus berubah menjadi seperti itu. Nah itu tantangan-tantangannya. Nah, langsung kita lanjut aja. Setelah kita kenal secara umum karakteristik generasi Z, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana kita sebagai guru bisa dengan intensional membangun hubungan dengan anak-anak kita. Oke, pertanyaan ini lagi untuk Bapak Ibu di tempat ini. 3 menit ya. Strategi apa yang selama ini Bapak Ibu pernah lakukan untuk membangun hubungan dengan anak didik Bapak Ibu? Mungkin bisa jadi satu tips yang berguna buat yang lain juga ya, kalau kita bisa, ini saya pernah lakukan dengan anak SD dan ternyata berhasil. Oh ini saya pernah lakukan dulu pada saat mengajar dan ternyata berhasil. Nah ini kesempatan buat Bapak Ibu guru di tempat ini juga untuk saling berbagi dengan Bapak Ibu guru yang lainnya. Kira-kira strategi apa yang pernah atau sedang Anda lakukan mungkin dan dapat membangun hubungan dengan anak didik Anda? Sekali lagi buat teman-teman yang nggak bisa bergabung di kelas poin, mungkin juga bisa sharing melalui kolom komentar juga boleh. Wah, banyak tips yang bagus nih dari teman-teman guru-guru sekalian. Satu menit lagi. Oh, oke. Ada yang di chat juga. Nanti saya akan baca. Oke, sudah habis ya waktunya. Sambil kita lihat sama-sama. Dari kolom komentar, dari kolom chat ada yang sharing nih. Pendekatan dari hati ke hati ya untuk menjadi teman bicara mereka, menghafal nama mereka, menjadikan mereka teman dan bukan murid. Untuk anak yang cenderung pendiam, dengan cara memanggil, misalkan kakak cantik tolong bantu ibu ya untuk melakukan ini. Biasanya anak suka dengan pujian. Oh, oke, makasih buat ini tips and triknya ya untuk membangun percakapan dengan anak-anak. Dari teman-teman yang menjawab di kelas poin, gitu ya, ada yang memberikan masukan dengan mempelajari apa yang mereka suka, misalnya mencari tahu tentang game online yang mereka mainkan, film yang mereka tonton, atau berita yang sedang tren di kalangan mereka, betul ya? Membangun komunikasi. Nah, membangun komunikasi kan perlu bahan bicara nih. Nah, itu seperti dari masukan teman kita sebelumnya.
perlu membicarakan juga hal yang sedang up to date tadi, karena karakteristiknya adalah mereka tuh fear of missing out ya. Jadi mereka tuh selalu update dengan apa yang baru. Kalau mereka tuh melihat gurunya update, mereka tuh somehow merasa, wah ternyata guruku tahu juga ya sesuatu yang dekat gitu dengan mereka. Mengingatkan kembali percakapan intens dua sisi, betul. Jadi bukan hanya dari Bapak atau Ibu guru, tetapi kita juga harus menjadi pendengar nih, seperti Bu Ira katakan. Menjadi pendengar itu kunci sekali ya untuk kita membangun komunikasi dua arah. Membuat permainan atau games dalam mengajar, kemudian mengganti bahan ulangan dengan pembuatan video TikTok dan lain. Jadi lebih ini ya, lebih up to date gitu, nggak hanya model tesnya itu tertulis di kertas, tetapi bisa bentuk-bentuk seperti membuat video di TikTok atau membuat postingan di Instagram, dan apa yang sedang in buat mereka gitu ya, menyesuaikan bahan ajar dengan kebutuhan anak-anak, menjalin komunikasi aktif baik dengan anak maupun orang tua, memberikan kepercayaan dengan tidak menghakimi anak tersebut jika berbuat kesalahan, mulai membangun pembelajaran secara digital, menghafal nama mereka, menempatkan diri sebagai teman. Nah, betul sekali semua yang Bapak Ibu sudah sampaikan, itu adalah hal-hal yang kita umumnya lakukan ya sebagai guru untuk membangun hubungan dengan anak-anak. Sedikit pesan, mesti kita juga agak berhati-hati dengan menempatkan diri baik sebagai teman maupun sebagai guru. Jangan lupa, walaupun kita tadi ya ada hubungan profesional dan ada hubungan personal, tentu saja kita mau menjadi teman anak-anak, tetapi dalam artian waktu kita menjadi teman buat mereka, kita juga menjadi teladan dan contoh, gitu ya. Kita yang menjadi orang yang menuntun mereka, gitu ya. Tapi dengan cara-cara yang juga konstruktif, bukan yang cara-caranya kita seolah-olah hanya kita yang paling benar. Nanti kita akan bahas sedikit apa yang Bapak Ibu tadi sampaikan, ada yang saya sudah masukkan di sini ya, dan kita akan lihat sama-sama. Ini salah satu strategi-strategi yang kita bisa lakukan. Yang pertama, yang namanya menjalin hubungan itu perlu usaha. Betul ya Bapak Ibu ya di tempat ini. Kalau ingat-ingat dulu, waktu pacaran mungkin dengan suami atau dengan istrinya, hubungan itu dibangun perlu investasi, perlu usaha, perlu waktu, perlu tenaga. Nah, kalau kita nggak bisa tiba-tiba punya hubungan baik dengan anak-anak tanpa kita melakukan usaha. Usaha apa yang kita bisa lakukan? Yang pertama, tadi sudah banyak yang menyebutkan, hafallah nama-nama mereka. Berusaha mengenal anak dan memanggil mereka dengan nama. Dan lebih daripada itu, bukan hanya tahu namanya, tadi ada Kak Udang juga kasihin strateginya, cari tahu apa yang menjadi kesukaannya mereka, pahami apa yang jadi kebutuhannya mereka. Kalau sekarang kesukaan mereka game online, kalau sekarang kesukaan mereka K-pop, kita mungkin nggak punya waktu, Kak Amel, untuk sampai main game dan lain-lain. Tapi dengan kita menunjukkan rasa ingin tahu saja gitu ya, cerita dong permainan apa yang sekarang sedang in, dan anak-anak tuh udah merasa tertarik gitu cerita, karena akhirnya nih gurunya ini bicara sesuatu yang bukan tentang pelajaran atau bukan tentang gurunya sendiri, kebutuhan gurunya, tapi bisa memulai pembicaraan yang berpusat kepada anak-anak gitu ya. Jadi cari tahu, mungkin kita nggak bisa punya waktu untuk mencoba dan lain-lain, tapi dengan kita menunjukkan bahwa kita kepingin tahu dan kita ingin membangun hubungan dengan mereka, itu sudah cukup banyak membantu menjalin hubungan yang baik dengan mereka. Kemudian yang kedua yang kita bisa lakukan, pastikan Anda hadir, gitu ya. Kebanyakan dari kita sebagai guru banyak sekali pikiran. Kadang-kadang kalau anak cerita, kita secara fisik hadir di situ, tetapi pikiran kemana-mana, gitu ya. Pastikan Anda hadir itu artinya hadirlah buat anak baik secara fisik, tapi juga secara emosi. Tapi tentu saja dengan batasan yang sehat, gitu ya. Tadi karena anak-anak sekarang ini nggak bisa lepas dari sosial media, kadang-kadang mereka tuh suka menghubungi kita larut malam gitu atau pagi sekali. Nggak tahu apakah Bapak Ibu di sini ada yang punya pengalaman seperti itu. Tapi tahun lalu waktu saya ngajar anak-anak SMP itu juga begitu ya, Instagram itu di DM jam 1 pagi, jam 2 pagi gitu, karena mereka suka nonton dan main game sampai malam-malam, kadang jam 11 malam gitu. Dan yang kita mau lakukan adalah kita hadir buat anak-anak, dan waktu hadir kita memberikan perhatian yang benar-benar penuh, secara emosi juga hadir. Artinya kita mempraktekkan juga active listening. Tadi ada Ibu Ira kalau nggak salah yang di salah satu tipnya itu adalah menjadi pendengar. Ya. Kayaknya gampang, tapi juga membutuhkan energi. Ya, Bapak Ibu, kalau ada anak yang cerita dengan kita, atau kalau kita menanyakan sesuatu kepada anak-anak, ayo kita juga belajar hadir secara penuh untuk mereka. Dengarkan, benar-benar active listening dengan mereka.
Kemudian ciptakan lingkungan yang aman. Lingkungan yang aman itu artinya seperti apa? Tidak mempermalukan anak di depan umum, tapi memperlakukan mereka dengan respect, ya. Lingkungan yang menerima dan belajar dari kesalahan. Lingkungan yang membangun hubungan antar murid. Nah, sudah aman belum? Atau jangan-jangan anak-anak ini kalau berbuat kesalahan kita suka bercandain di depan umum, sehingga akhirnya anak-anak tidak merasa aman untuk menyampaikan apa yang menjadi opininya mereka, gitu ya. Jadi kita juga harus mulai lihat nih, mungkin aman nggak sih sebenarnya anak-anak di kelas saya ini untuk menyampaikan pendapatnya mereka. Nah, itu jadi kita memperlakukan anak-anak dengan respect, dengan hormat, tidak mempermalukan, mengizinkan kesalahan dan bahkan belajar dari kesalahan, sehingga anak-anak nggak takut gitu ya pada saat mereka jawabannya salah tuh mereka nggak merasa malu, nggak merasa takut, dan bahkan juga sampai bisa membangun hubungan antar murid. Nah, itu lingkungan yang aman. Bagaimana? Apa yang kita bisa lakukan untuk menciptakan lingkungan kelas yang aman, baik itu secara lingkungan kelas fisik maupun lingkungan kelas online, ya. Bagaimana kita bisa memperlakukan anak-anak dengan respect. Yang keempat tadi salah satu karakteristiknya karena mereka memang digital native, bagian mereka adalah di sosial media, mereka nggak bisa lepas dari sosial media. Tentu saja kita sebagai guru juga harus sudah mulai merambah ke area ini, gitu ya. Salah satu yang menjadi dorongan buat saya untuk selalu belajar itu adalah ada sebuah quotes yang bagus ya, yang mengatakan kalau sekolah itu mempersiapkan anak-anak untuk dunia nyata gitu ya, maka seharusnya sekolah itu menjadi dunia yang juga sama dinamisnya. Tapi terkadang kita lihat kelas itu atau sekolah itu lama berubahnya gitu ya. Dari zaman 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu kayaknya sama semuanya. Nah, itu yang kita mulai mesti cross check gitu. Apakah kelas kita juga seperti itu gitu? Apakah kita hanya meneruskan praktek-praktek dari tahun lalu atau bahkan hanya meneruskan dari apa yang dulu kita pernah alami sebagai seorang murid tanpa ada perubahan. Nah, karena kita mempersiapkan anak-anak untuk masa depan, maka kita juga harus melihat apa yang akan ada di depan anak-anak. Salah satunya adalah teknologi dan sosial media. Apa yang kita bisa lakukan dengan hal ini, kita juga bisa hadir di sosial media gitu ya, mengenali apa yang sedang apa yang menjadi topik-topik global dan topik-topik yang tren. Bukan untuk nanti jadinya kita bahasnya yang viral-viral dong di sosial media. Bukan masalah itunya ya Bapak Ibu, justru kalau saya melihat dengan kita menggunakan topik-topik ini, kita bisa memiliki kesempatan untuk memperlengkapi mereka dengan nilai-nilai yang benar, gitu ya. Kalau misalkan ada yang sedang tren gitu tentang tentang perselisihan atau tentang sesuatu gitu yang sedang viral di anak-anak, dan kita melihatnya justru kita sebagai guru bahas aja di sekolah gitu, bahas aja di kelas, kemudian lihat dan perlengkapi anak-anak ada nilai-nilai apa yang baik yang kita bisa pelajari dari hal ini. Ada nilai-nilai apa yang tidak baik yang kita sebaiknya tidak tiru dari kejadian ini gitu ya. Jadi justru topik-topik yang viral, topik-topik yang tren, topik-topik yang global itu menjadi sebuah kesempatan untuk kita memperlengkapi anak-anak dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang benar. Oke, yang terakhir tentu saja semua ini dimulai dari Anda sebagai seorang guru. Mulailah dengan terbuka terlebih dahulu. Apakah Anda siap untuk terbuka? Kalau Anda merasa anak-anak didik Anda tertutup, apakah Anda sudah membuka diri untuk bercerita juga kepada mereka? Kemudian apakah Anda menjadi diri sendiri? Kebanyakan saya pernah melakukan interview ya dengan anak-anak SMP, saya tanya, apa yang membuat kamu bisa merasa nyaman dan dekat dengan guru? Salah satu jawaban mereka adalah kalau guru tersebut menjadi diri mereka sendiri, kemudian tidak selalu memposisikan diri sebagai seorang guru yang sepertinya tahu semuanya, mereka lebih bisa engage gitu ya. Menjadi diri sendiri juga berarti kalau kita melakukan kesalahan, kita juga berani untuk menyatakan bahwa kita salah dan kita mau minta maaf gitu ya. Menciptakan suasana yang equal respect. Jadi saya nggak ngomong bahwa anak-anak itu bisa seenaknya ya, bukan, tetapi equal respect, yaitu ada saling menghormati yang equal. Anak-anak menghormati Anda sebagai guru, dan Anda sebagai guru juga menghormati anak-anak. Artinya, bagaimana kita bisa menyikapi kalau ada anak-anak yang bercerita sesuatu, kalau kita mau memberikan masukan, kalau kita mau mentor mereka, bagaimana kita nggak bersikap menggurui atau memperlakukan secara remeh gitu ya. Dan juga apabila kita minta maaf, apabila kita berbuat salah, itu membuat anak-anak merasa, oh ternyata guruku ini
juga bisa berbuat salah, dan guru ini nggak takut untuk minta maaf. Jadi mereka bisa merasa berani dan terbuka untuk berhubungan dengan Anda atau menjalin hubungan dengan Anda sebagai seorang pribadi, bukan hanya sebagai seorang guru. Gitu. Nah, jadi semua ini dimulai dari kita, dan semua ini sesuatu yang datang dari dalam gitu ya. Kalau kita secara hati dan secara motivasi mau untuk melakukannya, kita terdorong untuk melakukannya, maka kita pasti punya banyak strategi dan contoh gitu ya yang bisa kita lihat. Nggak ada satu cara yang cocok buat semuanya, tetapi secara prinsip-prinsip semua orang pasti mau dihargai, termasuk anak-anak kita. Semua orang akan merasa dihargai kalau kita mengingat namanya, kalau kita berusaha memahami kebutuhan mereka. Waktu kita berusaha memahami apa yang menjadi kesukaan mereka. Semua orang suka itu, gitu ya. Semua orang suka itu. Nggak hanya anak-anak, orang dewasa pun juga suka. Nah, itu yang kita bisa mulai lakukan. Bangun hubungan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Bagaimana kita menjalin hubungan antara manusia dengan manusia. Dan juga bangun equal respect antara guru dengan murid. Oke, kita sampai di ujung dari materi pemaparan hari ini. Saya harap bahwa setiap kita di tempat ini mulai memahami bahwa ternyata membangun hubungan itu penting. Mungkin sudah tahu, tetapi mungkin hari-hari ini tidak lagi menjadi sesuatu yang prioritas bagi setiap kita. Kemudian kita mulai mengenal gitu ya, generasi Z ini seperti apa sih anak-anak yang saya ajarin ini. Kira-kira ternyata tadi ada satu poin penting. Kalau mereka ini ternyata adalah generasi yang paling kesepian, yang sangat rawan dengan isu-isu mental health. Nah, gimana saya sebagai guru bisa dengan sengaja membangun hubungan dengan anak-anak yang bermakna dengan mereka. Dan kita juga mendapatkan berbagai info strategi yang dapat dilakukan untuk membangun hubungan dengan anak di kelas, mulai dari yang sederhana seperti menghafal nama mereka, mengetahui apa yang menjadi kesukaan mereka, menggunakan topik-topik yang global atau yang sedang tren, kemudian menggunakan teknologi di dalam kelas, membangun hubungan dengan mereka, juga termasuk hadir secara fisik dan emosi, juga hadir berinvestasi juga secara diri, terbuka terlebih dahulu kepada anak-anak. Saya harap apa yang kita diskusikan hari ini bisa mengingatkan setiap kita kembali, mendorong setiap kita kembali. Mungkin ada hal yang sudah pernah kita pelajari, hari ini kita relearn kembali. Ada hal-hal yang kita baru pelajari, mungkin tentang generasi Z yang kita belajar. Mungkin ada juga hal-hal yang dulu praktek-praktek zaman dulu, praktek-praktek zaman kita masih murid, yang harus kita unlearn, karena udah nggak relevan lagi dengan perkembangan yang ada. Semoga sesi kali ini menjadi masukan yang berharga buat setiap Bapak Ibu guru di tempat ini. Saya kembalikan ke Kak Rama. Sebentar. Oke, Bapak Ibu guru-guru, ini materinya luar biasa banget, banyak banget hal-hal yang menarik. Salah satunya tadi dikatakan oleh Kak Amel, bahwa sebenarnya untuk menjadi guru yang disukai oleh siswa, khususnya di generasi Z ini sangat penting. Bahkan ketika teknologi sudah semakin pesat seperti sekarang ini gitu, jauh lebih penting lagi karena di media sosial ini membuat siswa-siswa kita yang generasi Z ini lebih rentan terhadap mental health issue atau kesehatan mental. Mungkin mereka jadi lebih rentan untuk menjadi frustasi, depresi, dan lain sebagainya. Jadi penting sekali untuk menjadi guru yang disukai dulu. Bahkan mungkin pribadi saya mikir untuk menjadi guru yang disukai siswa itu penting. Cuman apakah cuma mitos saja atau bagaimana? Ternyata benar setelah dipaparkan oleh Kak Amel tadi luar biasa sekali. Memang sangat penting untuk menjadi guru yang bisa membangun hubungan dengan siswanya khususnya di generasi Z. Baik, kita setelah sampai pada sesi tanya jawab dan diskusi. Nah, mungkin Bapak Ibu guru yang ingin ada berdiskusi, ingin cerita juga tentang mungkin ada kasusnya di kelas seperti apa, boleh cerita di sini. Untuk pertanyaan juga kami sediakan, silahkan untuk menggunakan fitur raise hand di di Zoom-nya. Sebelum kita sambil menunggu, tadi ada pertanyaan dari Bu Ira. Ini ada pertanyaan Kak Amel, bagaimana cara kita memancing anak untuk terbuka berbicara tentang masalahnya? Mungkin kalau generasi Z ini tadi juga ada yang bilang agak sedikit tertutup mungkin karena lebih sering di media sosial atau seperti apa. Boleh silakan Kak Amel? Ya,
Mungkin kalau ada Bu Ira boleh kasih tahu juga ini anaknya usia berapa Bu untuk yang mau didorong untuk lebih terbuka. Silakan Bu Ira, boleh open mic. Bu Fitri apa Bu Ira ya? Bu Ira ya, mohon maaf. Bu Ira bagaimana Bu Ira? Kalau di sekolah anak usia 16 sampai 18. Tapi saya punya anak di rumah yang usianya kurang lebih 20 tahun yang memang saya menghadapi dia anaknya cenderung tertutup. Untuk memancing dia bercerita saya kesulitan dan saya bertemu dengan anak seperti itu kebanyakan di sekolah saya. Kebetulan saya juga guru BK, jadi saya tidak punya strategi untuk anak bisa mengungkapkan masalahnya begitu. Ya, oke. Mungkin secara general aja ya, mungkin apa yang menjadi pikiran saya waktu dengar dari cerita Ibu Ira, yaitu satu, hubungan itu tidak bisa dibangun secara instan. Ya, kalau kita mau ngomong, kita aja sebagai orang dewasa, untuk kita bercerita tentang masalah kita kepada orang lain, kita juga pilih-pilih kan, nggak serta-merta kita cerita kepada orang yang bertanya kepada kita, walaupun mungkin orang itu adalah misalnya pemuka agama, kemudian kita didorong teman kita, ayo kamu cerita. Kita sendiri pasti akan ada titik-titik di mana kita merasa ada part-part yang kita bisa cerita, ada yang kita nggak bisa cerita, karena memang hubungan itu bukan sesuatu yang instan, ya, bukan sesuatu yang dibangun secara instan. Kalau kasusnya adalah di sini adalah orang tua dengan anak-anak, makanya sebenarnya saya suka kasih tahu pada teman-teman orang tua yang muda bahwa membangun hubungan dengan anak itu jangan tunggu anak-anak remaja gitu ya, udah terlambat. Mau ngajak mereka biasa berbicara dengan orang tua, sharing masalah mereka itu udah agak terlambat. Tapi kalau kita biasakan daripada anak-anak ini mungkin dari usia SD sudah sering diajak bercerita, ditanya tentang temannya tanpa dijudge gitu ya. Kamu harusnya jangan gitu, jangan gini. Jadi anak-anak merasa tetap aman bercerita dengan orang tuanya, maka ada kemungkinan besar anak-anak itu masih dengan nyaman bercerita dengan orang tua. Walaupun tadi ya ada tahapan perkembangan di mana anak-anak yang remaja memang mereka sekarang mulai terpusat pada teman-temannya gitu. Apalagi kalau anak-anak ini mulai merasa orang tuaku ini nggak paham dengan duniaku gitu ya. Kalau aku cerita ini nggak match gitu loh, mereka nggak akan mengerti. Nah juga akhirnya merasa makin ragu-ragu lah untuk bercerita gitu, entah itu dengan orang tua, terutama dengan orang tua gitu ya. Karena memang sekali lagi hubungan itu bukan sesuatu yang dibangun secara instan. Jadi memang sesuatu yang harus dibangun secara berkesinambungan. Kalau di sini Bapak Ibu guru juga sebagai guru BK, kalau misalnya nih ketemu dengan guru-guru dengan anak-anaknya, apabila hanya anak-anaknya punya masalah gitu ya, atau ketemunya hanya setahun sekali, ya memang akhirnya akan lebih maksudnya akan lebih terbatas kan pertemuannya, akan lebih susah membangun hubungan. Tetapi kalau Anda misalnya selalu menyediakan waktu di kantor, kemudian bikin misalnya ini satu contoh ya, suka bikin acara di ruangannya sehingga anak-anak itu suka datang, entah pinjam buku, entah baca buku di ruangan Anda, atau misalnya hanya makan snack di ruangan Anda. Dengan makin intens ketemu, mereka akan makin mudah membangun terbuka dengan kita. Hubungan juga akan makin mudah terbentuknya gitu. Tapi kalau nggak pernah dan hanya datang ke kantor apabila terutama nih, kalau zaman saya ya, nggak tahu kalau zaman sekarang, zaman saya kalau ada pelanggaran berat, saya dipanggil ke BK biasanya. Jadi BK itu udah kayak serem banget gitu. Kalau bisa nggak mampir ke BK. Nah, gimana cara kita bisa terbuka dengan seseorang yang kita ngerasa takut gitu ya, ngerasa kita nggak nyaman. Apalagi misalnya nih ada hal-hal yang anak-anak remaja, mereka takut bercerita kepada orang tuanya, dan mereka perlu trust ini untuk cerita kepada orang dewasa lainnya. Dan ternyata, wah saya nggak mau, ini ada kasus juga, saya nggak mau cerita dengan guru BK, karena dari guru BK saya akan disampaikan ke orang tua, misalnya gitu. Sehingga akhirnya trust-nya, aku nggak cerita ke siapa-siapa, aku cerita ke temanku aja, gitu ya. Jadi banyak ya dalam menjalin hubungan itu, faktor-faktornya banyak, tetapi yang jelas namanya hubungan itu perlu investasi, nggak bisa dibangun secara instan. Jadi dan harus dibangun secara sengaja, apalagi zaman-zaman sekarang dengan anak-anak. Gimana kita sebagai guru punya strategi untuk kita lebih bisa punya waktu ketemu dengan mereka,
nggak harus bicarakan hal-hal yang sifatnya itu tadi ya pelanggaran, pelajaran gitu. Gimana kita bisa juga berkomunikasi sesuatu yang sifatnya kehidupannya mereka. Jadi saya ini jadi kayaknya tuh guru hanya interest pada nilai anak, bukan interest pada kehidupan mereka. Nah itu ya gimana kita menciptakan percakapan-percakapan yang kita menunjukkan bahwa saya ini bukan hanya interest pada nilaimu, tapi saya juga interest pada kehidupanmu. Nah itu gimana caranya kita berkreasi dan punya kreativitas untuk menciptakan momen-momen seperti itu. Gitu ya, semoga menjawab Bu Ira. Ya. Terima kasih, Bu. Makasih. Oke, kita ternyata punya banyak sekali pertanyaan. Ini ada sekitar 5, dan waktu kita sedikit lagi, sampai 3:30. Mungkin kita akan jawab 5 pertanyaan terakhir. Sebelumnya mungkin Bapak Ibu yang sudah hadir dalam webinar ini boleh banget untuk mengisi daftar hadirnya untuk keperluan pengirian sertifikat, dan kami ada sedikit survei terkait webinar untuk kedepannya bagaimana. Bapak Ibu juga boleh request untuk kedepannya kira-kira mau materi seperti apa, boleh request ke kami, nanti akan kami coba untuk carikan pembicara yang tepat. Nah, sebelumnya juga untuk Bapak Ibu guru yang ingin materi-materi serupa yang disampaikan oleh Kak Amel tadi, boleh banget main ke YouTube-nya Kak Amel di Ruang Edukator. Tadi ada linknya sudah kami kirimkan di chat, monggo bisa kita belajar bareng di YouTube-nya dari Kak Amel. Nah, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini ada pertanyaan dari Bu Septi. Sebentar. Nah, bagaimana cara mengatasi anak yang kalau dipanggil Zoom nggak mau nyaut dan off cam? Nah, ini salah satu kendala nih waktu saat pembelajaran daring. Mungkin Kak Amel ada tipsnya. Silakan, Kak. Ini Kak Amel, karena kan biasanya anak-anak itu kan karena terlalu seringnya dengan HP mereka, ya. Terusnya akhirnya pada saat pembelajaran itu terkadang kita sudah panggil-panggil, itu mereka tidak nyaut. Ya. Mending ngechat gitu sih nggak apa-apa, ini nggak nyaut sama sekali. Terusnya apalagi jaringan, wah kita agak kesulitan dengan pembelajaran seperti ini. Itu Kak Mel. Oke, iya. Memang itu saya juga menghadapi tantangan yang sama, Ibu, by the way. Jadi sekali lagi memang perlu waktu dan kepercayaan ya, karena tapi ini saya coba ngajak berefleksi aja ya kepada setiap kita di tempat ini juga, apakah kita juga selalu menyalakan kamera dan menjawab apabila kita dipanggil. Coba pertanyaan refleksi aja, karena ternyata kita mendapati kadang kita juga tidak seperti itu gitu ya. Nah, jadi dalam artian kenapa? Misalnya saya menempatkan diri saya sendiri pada lingkungan yang baru, wah saya nggak langsung nyalain kamera. Kalau bisa mengamati dulu, mengobservasi dulu gitu ya. Kalau ngerasa aman, ngerasa oh iya banyak teman-teman yang ini, terus kayaknya kalau kita ngomong nyaman gitu ya. Misalkan tadi, oh ada suaranya Bu Ira ngomong kok enak ya dijawabnya sama Kak Rama. Oh aku juga berani tanya gitu ya. Ada proses adaptasi, gitu. Ada proses yang mereka lihat terlebih dahulu, baru mereka mau gitu ya. Mungkin ada yang seperti itu. Ada anak-anak yang memang secara natural suka untuk cerita gitu ya. Saya juga punya anak di kelas yang wah pasti nyalain kamera, pasti buka mic, dan pasti langsung berinteraksi walaupun dia usia teenagers gitu. Karena memang secara personality-nya suka gitu. Tapi ada juga anak-anak yang enggak. Nah, saran saya memang adalah satu, mengizinkan dulu untuk anak-anak ini, kita memberitahu ya ekspektasi kita apa. Kenapa? Tujuannya apa? Jelaskan kepada mereka. Kenapa kok Bapak Ibu guru ini meminta kamu menyalakan kamera? Apa tujuannya? Misalnya kita kan mau tahu, mau cek kalian memahami atau enggak supaya kita bisa membantu gitu ya. Menyalakan kamera juga membantu kalian untuk lebih konsentrasi di kelas. Contohnya seperti itu. Apa benefitnya buat mereka? Apa keuntungannya buat mereka? Setelah itu apresiasi anak-anak yang memang membuka kamera. Gitu ya. Kalau udah ada yang buka kamera, kita bisa ngomong, terima kasih ya Rama sudah membuka kamera, terima kasih ya Olivia sudah membuka kamera, kita sangat menghargai kalian yang sudah membuka kamera. Nanti secara tidak langsung yang lainnya akan, oh iya ya, kayaknya aku harus buka kamera nih. Gitu ya. Jadi secara halus kita udah ngomong bahwa kita mengapresiasi teman-teman yang membuka kamera. Jadi mereka juga terdorong gitu. Jadi buat saya kita jelas dengan ekspektasinya, jelaskan dulu manfaatnya, kemudian dorong dengan cara kita juga mengapresiasi anak-anak yang sudah buka kamera. Yang belum, kalau kita nih sudah di depan umum, kita udah ngomong atau kita bilang, ayo kalau nggak buka kamera nanti ini, itu tanpa kita sadari udah menciptakan sebuah situasi yang tidak aman buat anak-anak gitu. Jadi
ketemu nggak anak-anak yang kalau ditanya, daripada nanti aku dipermalukan, aku ngomong gangguan sinyal, leave meeting gitu. Kan bisa kabur gitu ya, anak-anak sekarang kalau di kelas kan nggak bisa gitu. Anak-anak sekarang bisa punya opsi itu gitu. Jadi gimana kita buat nyaman dulu. Kalau misalkan pun aku harus beneran lihat nih anak ini gimana kondisinya. Coba dikontak secara personal gitu ya. Coba dikontak secara personal, ditemui secara personal, one on one dengan anak ini. Kemudian ditanyain apa yang menjadi kendala-kendala mereka gitu, sehingga ada one size fit all. Kita cuma bisa mendorong, menyatakan benefitnya, mengapresiasi yang sudah ada, dan dengan harapan yang lainnya ikut membuka kamera gitu. Oke, semoga menjawab ya Bu Septia. Semangat tetap gitu, tetap semangat. Oke, ini langsung aku lanjut ke gimana Kak Rama? Iya. Sempat ada yang angkat tangan, Bu Fitria. Tadi sempat angkat tangan, boleh mungkin lanjutkan pertanyaannya atau sudah terjawab? Bu Fitria, oh sepertinya sedang ada keperluan. Mungkin kita lanjut. Setelah ini ada pertanyaan dari Bu Leti, silahkan. Kami persilakan. Ya. Iya. Terima kasih atas kesempatan. Saya dengan Ibu Leti dari ujung Sulawesi, Tondano, Minahasa. Yang jadi masalah sekarang kan anak-anak nih kan sudah di generasi Z ya. Yang kita ajarkan nih yang ada di generasi yang di lingkup generasi Z. Tapi gurunya ini tidak mau apa ya? Tidak mau belajar menyesuaikan dengan perkembangan anak saat ini. Contoh ya, saya ya guru SMK. Saya guru SMK, bulan Agustus saya pensiun. Oh, udah mau 60 tahun saya. Udah mau pensiun. Iya, tapi karena saya diberikan tanggung jawab ngajar di SMK itu jurusan ini bisnis daring dan pemasaran. Saya harus ngajar bisnis online. Nah kan otomatis saya harus belajar gimana media sosial, bagaimana ngajar pakai PowerPoint yang ada berbagai aplikasi. Nah giliran ada teman-teman, udahlah ini saya bilang harus belajar. Guru itu jangan textbook gitu. Jadi dia harus gimana? Ini yang kesulitan saat ini barangkali ada guru yang bodoh amat. Loh kan saya digaji. Udah yang penting saya digaji dapat sertifikasi itu sakit hati saya lihatnya. Ya benar. Serius artinya gini ya. Kan anak-anak itu sudah tahu yang namanya medsos. Terus guru gimana ya Instagramnya ya? Gimana ya mau posting ini ya? Kalau kita mau promo pakai Instagram, pakai Twitter gimana ya caranya ya? Terus kalau guru nggak bisa mau posting bikin chat memposting bikin konten untuk Instagram atau apa gitu promosi. Gimana ya anak-anak mau belajar? Jadi ini barangkali ada kalau bisa webinar berikut ada ya topik ini ya. Semoga ada. Ini bukan hanya untuk guru-guru SMK tapi dari mindset untuk strata, ini ya, mindset untuk guru, bertumbuh dan belajar. Iya, betul. Jadi mindset guru ini yang harus ada perubahan ya. Betul, Terima kasih. Iya, sampai situ dulu. Baik, terima kasih Bu Leti atas masukannya, atas antusiasnya partisipasi dalam webinar. Mungkin ini masukan yang bagus banget buat kami. Kita akan coba carikan untuk bagaimana nih kita mengubah mindset untuk guru-guru di Indonesia. Betul. Gitu. Mungkin Kak Amel ada tanggapan, Kak? Ya, memang itu ya. Mungkin yang karena Bu Leti, kalau kita mau mengubah orang lain, memang tidak bisa kalau dari orangnya tidak mau berubah gitu ya. Yang kita cuma bisa lakukan sebagai seorang guru, tentu saja menjadi contoh dan menjadi pioner buat teman-teman kita yang lain. Saran saya yang paling praktikal adalah ambil 1 atau 2 orang rekan-rekan guru yang kiranya punya semangat untuk belajar, kemudian ajak untuk bangun bersama. Nanti dari situ mungkin temannya bisa diajak lagi. Siapa 1-2 orang teman guru lain yang sekiranya kok pada mau nih belajar tentang Instagram, tentang bisnis online, belajar dikit lagi gitu. Jadi mulai dari diri sendiri dan perubahan yang kecil kita bawa sedikit demi sedikit ke teman-teman guru lain yang punya spirit untuk berkembang. Kalau kita udah tujuannya mengubah satu sekolah, susah sih memang. Betul, gitu ya. Jadi memang harus dari yang sedikit dulu, yang early adopter dulu, sampai tambah lama bisa
menginspirasi dengan jumlah yang lebih banyak gitu. Betul. Semangat Ibu Leti. Iya, makasih Bu Amel. Baik, kita akan Ya. menjawab 2 pertanyaan lagi, mungkin karena waktunya sudah mepet banget, sudah lewat jadi 15.30. Baik, pertanyaan berikutnya adalah dari Sundaria, Bu Sundaria. Nah, ini ada pertanyaan. Bagaimana cara mengatasi siswa yang mudah tersinggung ketika berkomunikasi di medsos? Nah, mungkin ini salah satu juga kendala kita ketika melakukan pembelajaran daring. Nah, kadang mungkin di generasi Z ini juga beberapa siswa yang agak mudah lebih cepat tersinggung seperti itu. Nah, mungkin ada triknya dari Kak Amel, bagaimana Kak? Oke, ini kalau secara umum ya memang sebenarnya kalau saya rasa saat kita otentik, pada saat kita menjadi berkomunikasi dengan anak-anak di kelas dengan cara kita berkomunikasi dengan anak-anak secara online itu sama, anak-anak akan melihat bahwa kita menjadi diri kita sendiri, gitu ya. Ada guru-guru yang di kelas itu memang cara pembawaannya lebih tegas, lebih keras. Pada saat mereka berkomunikasi online mereka seperti itu dan anak-anak tidak masalah, gitu ya. Jadi menurut saya sih pada saat kita menjadi otentik dalam artian kita memang benar-benar punya intensi membangun hubungan dengan anak-anak dan intensi berkomunikasi kita adalah membantu anak-anak untuk memahami mungkin tugas lebih baik atau diingatkan lebih baik, itu nggak masalah gitu, kita bisa tetap menjadi diri kita sendiri. Kalau misalkan itu mudah tersinggung, ya ini kalau memang ada kasusnya secara khusus dan sudah tersinggung anaknya, mungkin kita bisa panggil gitu. Maksudnya apa yang membuat mereka merasa tersinggung, selama kita melakukan ini ya, prinsip-prinsip komunikasi yang baik gitu. Maksudnya penggunaan bahasa kita juga baik, kemudian kita memang memberikan jawaban yang tepat, memberikan jawaban yang sesuai dengan apa yang menjadi pertanyaannya anak-anak, itu seharusnya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau memang ternyata ada kasus tertentu, dipanggil aja Ibu. Jadi mungkin ada hal-hal yang disalahpahami gitu ya dari komunikasi kita. Salah satu tips praktikal kalau memang mau misalnya udah beberapa kali punya masalah di area yang sama, adalah waktu kita sebelum kirim ke anak-anak, coba kita baca dulu yang mau kita kirim. Kira-kira kedengarannya seperti apa? Walaupun itu adalah komunikasi tertulis, tetapi sebenarnya dalam waktu kita membaca, itu ada kayak kedengarannya seperti apa gitu ya, bukan apa yang dibaca, tapi kedengarannya seperti apa. Waktu ketik pesannya, coba dibaca lagi, kedengaran seperti apa ini di telinga kita sendiri gitu. Atau kalau makan punya teman guru yang lain yang lebih muda, atau misalnya ada anak di rumahnya yang coba kamu lihat ini pesannya Ibu kira-kira bikin salah paham atau enggak. Kalau misalnya ternyata pesan itu cukup sensitif ya, misalnya kita memberikan teguran atau feedback, kita bisa minta orang lain juga untuk cek apakah pesan kita ini sudah bisa tetap mendorong atau berkomunikasi secara positif dan tetap jelas maksudnya apa gitu kali ya. Itu tips praktikalnya. Oke, Bu Sundaria, semoga terjawab. Mungkin pertanyaan terakhir, apakah Bu Fitria sudah balik? Bu Fitria sudah kembali? Sudah, Pak. Sudah. Boleh ada pertanyaan tadi, Bu Fitria, silakan. Kami persilakan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Bu Amel yang telah memberikan pembelajaran hari ini yang sangat memotivasi saya sebagai seorang guru. Jujur, saya adalah guru yang berada di wilayah 3T yang masih terpencil sekali. Kendala terbesar saya adalah mungkin di pertanyaan sebelumnya saya sudah menjawab bahwa dukungan dari lingkungan sekitar itu menjadi kendala sangat berarti bagi kami. Memang untuk daerah terpencil banyak orang tua yang masih menganggap bahwa pendidikan itu masih kurang penting untuk anaknya. Tetapi sebagai seorang guru, malah hal itu menjadi motivasi terbesar saya untuk merubah pola pandang orang tua. Pertanyaan saya hanya, walaupun sekolah saya di daerah terpencil, Bu, tapi sekolah saya alhamdulillah diberikan fasilitas yang lumayan oleh pemerintah. Jadi kami memang di sekolah kami itu full wifi. Jadi full wifi dengan bantuan pemerintah yang cukup banyak iPad. Jadi sekolah saya itu memiliki bantuan dari pusat itu sekitar hampir 150
handphone di sekolah saya. Jadi untuk pembelajaran daring, alhamdulillah sekolah kami tidak, walaupun di daerah terpencil, tapi alhamdulillah sudah sangat maju untuk pembelajaran daringnya. Tetapi memang pertanyaan saya adalah bagaimana sih Bu cara efektif untuk melakukan kerjasama baik antara pihak sekolah dengan orang tua untuk menumbuhkan cinta akan peduli akan sebuah pendidikan, Bu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wah, ini pertanyaan yang luar biasa beratnya ini. Ya, mungkin sangat. Sekali lagi saya cuma belajar menempatkan diri dari posisi orang lain gitu ya. Pada saat kita berbicara, misalnya orang tua yang tidak peduli kepada pendidikan. Nah, kalau kita tempatkan diri kita di sepatunya orang tua gitu ya, mungkin yang saat ini yang menjadi prioritas dan menjadi hal yang urgent buat orang tua itu adalah anak-anak itu mungkin bisa bekerja untuk mendapatkan uang gitu ya, karena itu memang sesuatu yang menjadi urgensinya mereka gitu, dan itu kita harus juga menghargai itu sebagai sesuatu yang memang kenyataan buat para orang tua ini gitu ya. Dan namanya mengubah mindset, tadi Ibu siapa dia ngomong, Bu Leti ya, ngomong sesama guru yang sama kalau kita ngomong ya sama-sama guru kan sama-sama pendidik yang terdidik gitu ya, mestinya itu juga sebuah tantangan loh untuk memiliki mindset yang berkembang, yang bertumbuh juga, apalagi dengan orang tua. Dan kita juga nggak salahkan, apalagi orang tua ini mungkin latar belakang pendidikannya, expose-nya terhadap dunia luar juga terbatas, sehingga mereka mungkin hanya tahu apa yang menjadi lingkupnya mereka gitu. Jadi buat saya lebih baik kita melihat gitu ya, sejauh mana orang tua itu bisa memberikan dukungan, bekerja dengan itu, tetapi kita bisa lebih banyak justru menginspirasi anak-anaknya gitu daripada orang tuanya. Harapannya anak-anak inilah yang nanti akan menginspirasi orang tua mereka gitu ya. Kalau ternyata anak saya bisa seperti itu, kok nggak sama seperti saya dulu, anak saya menjadi luar biasa ya. Nah, anak-anak itu kan kalau terdorong pada saat kita memberikan pelajaran yang memang menjadi sesuatu yang dia suka, misalnya mendorong interestnya mereka, ada motivasi internal yang terbangun, merasa berkembang, merasa bisa memiliki pembelajaran yang bermakna, misalnya itu kan akan termotivasi ya, dan itu juga akan bisa membawa perubahan kepada keluarga mereka. Harapannya begitu. Jadi tetap komunikasi dengan orang tua. Kalau secara komunikasi kita juga harus menghargai apa yang menjadi prioritas mereka saat ini, yang mungkin pendidikan bukan menjadi prioritas utama seperti kita, tapi prioritas utama mereka mungkin adalah pendapatan dari, kalau bisa punya anak disuruh cepat-cepat kerja gitu ya biar bisa kasih pendapatan, ya itu memang menjadi concern utama gitu ya buat mereka. Kita juga menghargai, tapi di sisi lain kita kalau begitu dukungan apa yang Ibu bisa berikan? Oke, kita akan terima dan maksimalkan dukungan yang orang tua bisa berikan, sambil yang kita lebih bisa banyak sentuh adalah anak-anaknya. Apalagi Ibu tadi sekolahnya udah luar biasa ya, diberikan banyak fasilitas. Nah, itu kesempatan yang jauh lebih besar lagi untuk kita bisa dorong anak-anak ini jadi makin termotivasi, makin maksimal gitu, dan harapannya bisa ngubah keluarganya, bahkan bisa mengubah tempat di mana Ibu tinggal gitu, satu kota gitu kan. Jadi ada bibit-bibit itu dari anak-anak yang akan membawa perubahan. Semangat Ibu Fitria ya. Terima kasih Bu Amel. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bu Fitria. Kelihatannya nih pertanyaannya semakin banyak Kak Amel. Ini ada jadi 4 lagi nih Pak Amel. Tapi mohon maaf sekali Bapak Ibu Guru karena waktunya sudah habis. Jadi mungkin untuk pertanyaan boleh diisi di link daftar hadir. Mungkin kami akan bisa memberikan jawabannya di webinar berikutnya di bulan depan, mungkin di minggu kedua atau minggu pertama. Terima kasih banyak atas partisipasinya Bapak Ibu Guru di seluruh Indonesia yang sudah hadir dari barat maupun sampai timur, dari Sabang sampai Merauke. Mohon maaf sebelumnya atas segala kekurangan dari kami penyelenggara dari Orbit 360, dan mohon maaf untuk pertanyaan yang belum terjawab. Mohon maaf sekali, boleh dikirim masukannya, kritik dan saran dan pertanyaan boleh dimasukkan ke daftar hadir. Dan dari kami juga ucapkan terima kasih sebanyak-banyak untuk Kak Amel. Terima kasih atas waktunya, atas materinya. Ini luar biasa banget untuk teman-teman guru di Indonesia. Dari Orbit 360 melalui saya, Huda, ucapkan terima kasih untuk Kak Amel. Semoga di
kedepannya boleh mampir lagi. Pasti seru. Baik, mungkin Kak Amel ada kata-kata penutup, Kak? Ya, tetap semangat buat para guru-guru yang ada. Saya rasa mungkin kita ada banyak kekurangan. Tadi ada yang bilang saya masih gaptek dan lain-lain. Yang penting semangatnya untuk terus belajar. Kalau kita punya semangat, kita punya panggilan di dunia pendidikan, itu kita pasti aja akan nemu cara kreatif untuk belajar ya. Jadi itu semangatnya jauh lebih penting, spirit dan mindsetnya para Bapak Ibu ini jauh lebih penting. Itu yang akan mendorong skill-skill semua bisa dipelajari ya. Cari bantuan, bisa lihat nonton, bisa nonton YouTube, bisa cari mentor, itu bisa. Tetapi yang saya sangat hargai dari Bapak Ibu tempat ini adalah memiliki dorongan untuk bertumbuh. Itu yang saya rasa yang harus diteruskan kepada anak-anak. Lebih daripada hanya pengetahuannya atau kontennya, tapi spirit untuk terus belajar, untuk terus berbagi dengan sesama, untuk terus mendorong sebuah kehidupan, sebuah komunitas, sebuah bangsa yang lebih baik lagi. Semangat para Bapak Ibu dari mana-mana nih semuanya. Thank you so much. Oke, semangat semua Bapak Ibu Guru untuk sore hari ini. Kami tutup. Terima kasih banyak. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss Amel. Pak Huda. Masih. Wah, ada Pak Bunda ketemu. Ya. Teman-teman dari Menara, Ibu Eni. Ya, Miss Olivia. Halo, Bu Bernadette. Halo, Siska, Miss Siska. Ya, Miss Esi. Thank you. Terima kasih, Miss Amel. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Bu Amel. Dadah. Ya, terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Pak Orbit ya. Iya. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Ibu. Terima kasih Orbit. Sukses. Terima kasih Pak. Baik, untuk link ini akan kami buka kurang lebih sampai 15 menit untuk mungkin Bapak Ibu ada yang belum mengisi daftar hadir. Silakan untuk sambil menunggu mungkin akan kami share screen poster dan musik seperti tadi sebelum acara dimulai. Terima kasih banyak. Selamat sore, semangat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.